Guys, bahan bakar minyak atau disebut BBM alami dari minyak nabati asal Indonesia menjadi laris manis di pasar internasional guys. Dikabarkan pada tahun 2022 Pertamina berhasil mengekspor 15,000 metrik ton biodiesel ke Eropah guys. Yang merupakan bukti yang nyata bahawa upaya pemerintah dalam mendorong energi baru terbarukan ABT telah menunjukkan hasil positif, di mana kita lihat iaitu Direktur Utama PT Kilang Pertamina International KPI Bapak Taufik guys menyampaikan rencana perusahaan untuk terus meningkatkan produksi bahan bakar nabati termasuk dengan target mencapai sehingga 6,000 baril per hari di kilang Cilacap guys. So guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel Bagi-Bagi dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman pada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Brozul Channel. Bagi-Bagi, jangan lupa subscribe channel Bagi-Bagi guys. Munafikan Eropa terungkap, rampas 15.000 ton biodiesel sawit RI tetapi gugat sana-sini. Sahabat Bagi-Bagi, kemunafikan Eropa diungkap dunia. Eropa malu karena kemunafikan ini terungkap di depan 194 negara PBB. Eropa si paling rajin gugat sawit Indonesia. Ternyata telah rampas 15.000 biodiesel sawit Indonesia. Lucunya mereka yang menggugat sana-sini justru sangat membutuhkan dan menikmati sawit Indonesia. Ya. Sungguh munafik negeri satu ini. Menggugat tetapi mau biodiesel daripada Seperti yang Indonesia, kalian ya? tahu, bangsa Eropa ini telah melakukan berbagai macam cara untuk mencegah kelapa sawit Indonesia. Mulai dari yang pertama dulu adalah Black Campaign, alias kampanye hitam kelapa sawit Indonesia, di mana mereka mengatakan bahwa kelapa sawit itu tidak sehat. Kelapa sawit itu merusak lingkungan. Iya. Sampailah Tapi sekarang, kini yang terbaru, mereka akan melarang setiap produk-produk Indonesia, termasuk kelapa sawit, dan produk turunannya yang berkaitan dengan deforestasi alias penebangan hutan. Namun tahukah kalian, di balik jegalan, di balik selidingan Uni Eropa, yang ingin membuat Indonesia terjungkal ini, mereka pun ternyata masih mau, mereka pun ternyata masih butuh juga menggunakan produk kelapa sawit kita. Mari kita tertawakan saja. iya benar. Dan tak main-main, Tertawakan Mimin aja. kutip dari CNBC Indonesia, terkait kebutuhan Uni Eropa ini Pertamina pun bahkan sampai mengekspor sebanyak 15.000 metrik ton biodiesel alias BBM dari kelapa sawit ke Eropa pada tahun 2022 lalu. Banyak ya. Artinya ada permintaan BBM sawit sebanyak itu dari Eropa, cukup-cukup bikin emosi. Ternyata begitulah liciknya Uni Eropa. Walaupun mereka masih membutuhkan produk kelapa sawit kita, tapi mereka jugalah yang paling sibuk menjegal produk kelapa sawit Indonesia. Menjegal tetapi mahu juga ya. Nah lanjut dalam berita pun, disebutkan bahwa bahan bakar minyak atau BBM alami dari minyak nabati asal Indonesia ini pun laku keras. Laku keras lah. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, yaitu Taufik Aditya Warman, yang telah mengatakan bahwa setidaknya Pertamina telah mengekspor 15.000 metrik ton ke Eropa di tahun 2022 lalu. 15.000. Hal ini pun membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong energi baru terbarukan atau EBS sudah di jalur yang tepat. Dalam acara 11 tahun Indonesia AB30, BSD Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023 kemarin, beliau pun mengungkapkan bahwa sebagian kita ekspor ke Eropa sebanyak 15.000 metrik ton. Ya, banyak ya. Bapak Taufik pun menuturkan bahwa Pertamina sendiri akan terus menggenjot produksi bahan bakar bagus nabati ya, hari ini. dalam rangka mendukung target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Bahkan untuk di kilang Cilacap, pihaknya sejauh ini berhasil memproduksi sebanyak 3.000 barel per hari. 3.000 baril per Dan hari, beliau guys. pun mengungkapkan bahwa hasil produksi BBM sawit di kilang Cilacap itu telah digunakan dalam berbagai event internasional seperti untuk generator di G20 hingga Formula E. Bahkan kedepannya KPI, atau PT Kilang Pertamina Internasional ini pun, berencana bakal meningkatkan produksi biodiesel plan di Cilacap, mencapai 6.000 barel per hari, atau naik 2 kali lipat dari 2 kali produksi lipat. saat ini. Dinaikkan lagi ya. Target Sahabat targetnya. Bagi-Bagi, kemudian selain di Cilacap Bapak Taufik pun mengungkapkan, bahwa pihaknya juga akan meningkatkan pasukan diesel berbasis minyak sawit CPU, atau Green Diesel dari Dumai, dan juga Pelaju, sehingga bisa menjamin keberlanjutan program biodiesel
dan konsisten mengurangi impor bahan bakar minyak dari negara-negara asing. Ia pun menjelaskan bahwa saat ini kapasitas Cilacap 3.000 menjadi 6.000, Dumai 1.000, dan laju saat ini sudah tadi sampai 20.000 barel per hari. Kini sudah jelas bahwa program kelapa sawit Indonesia semakin gacor nih. Tak main-main, bahkan biodiesel sawit ini pun juga sampai diekspor ke Eropa sampai 15.000 metrik ton. Dan hal ini pun pastinya juga sebagai ajang pembuktian Indonesia bahwa kelapa sawit adalah salah satu energi terbarukan masa depan dunia. Masa depan dunia, guys. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Ya, Bagaimana caranya menghadapi kalian? kemunafikan Eropa ini? Yuk Bagaimana? diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Merdeka. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, pada tahun 2022, Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi milik negara Indonesia, telah berhasil mengekspor sebanyak 15,000 metrik ton biodiesel dari minyak nabati ke Eropah guys. Dengan hal ini menandai kesuksesan dalam upaya pemerintah Indonesia, iaitu untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan EBT dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060 guys. Dalam acara 11 tahun Indonesia EBTKE Connect yang diadakan di ICE-BSD, Direktur Utama PT Kilang Pertamina International KPI, iaitu Bapak Taufik Adityawarman, susah betul sebut nama bapaknya guys, menyampaikan bahawa sebahagian dari biodiesel yang diekspor ke Eropah berasal dari kilang Cilacap, dan saat ini kilang tersebut mampu memproduksi sehingga 3,000 barel per hari guys, dan hasil produksinya telah digunakan dalam berbagai event internasional, termasuk sebagai bahan bakar untuk generator di G20 dan dalam ajang Formula E. Namun begitu juga guys, Bapak Taufik juga menyatakan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan produksi bahan bakar nabati di kilang Cilacap demi mendukung target zero emission, dan dikabarkan rencananya produksi biodiesel di kilang Cilacap akan ditingkatkan menjadi sehingga 6,000 barel per hari. Wow, 2 kali lipat guys daripada biasa. Dan kita lihat ini memang sudah sangat luar biasa lah guys. Lumayan banyak juga target yang ditarget oleh Pertamina guys. Selain itu juga dikabarkan juga guys, Pertamina juga berencana untuk meningkatkan pasukan diesel berbaris CPO atau crude palm oil atau green diesel dari Dumai dan Palaju. Katanya langkah ini diambil untuk memastikan iaitu kelangsungan program biodiesel dan mengurangi impor bahan bakar minyak ataupun kita sebut BBM dari luar negeri guys. Namun begitu, dengan ekspor biodiesel ke Eropah dan langkah-langkah lainnya, Pertamina dan pemerintah Indonesia berupaya untuk berkontribusi dalam mempromosikan energi baru terbaru dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar iaitu fosil dan mencapai tujuan keselarasan lingkungan global yang lebih berlanjutan. Wah, luar biasa sekali ya guys. Itulah kita lihat Indonesia sekarang ini makin lama kita lihat semakin maju dan banyak produk-produknya yang diekspor ke luar negara. So guys, ada sedikit kata-kata hikmah sebelum saya mengundurkan diri, iaitu ingatlah bahawa hidup adalah perjalanan dan kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozul Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.